Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini sekarang tentang titik didih. Kita buat diketahuinya langsung. Untuk menaikkan titik didih 250 ml air. Berarti ini massa air. 250 ml menjadi 100,1 derajat Celcius. Tadi titik didihnya ya. Titik didih. Kalau titik didih berarti kita akan berbicara tentang TB ya. TB siapa nih? Apakah TB air? Kalau air yang digunakan maka titik didihnya berapa? 100. Kalau ini 100,1 berarti titik didih siapa? Ya, titik didih larutan yaitu 100,1 derajat Celcius. Berapakah jumlah gula? MR-nya 342. Dan KB-nya 0,50 derajat Celcius per mol. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah gula yang harus dilarutkan? Jumlah gula berarti di sini massanya, ya kan? Massa yang ditanyakan. Oke. Nah, satu-satu kita runut nih ya dari yang diketahui, terus apa kira-kira yang bisa kita cari? Massa air, titik didih. Nah, inilah yang paling bisa kita cari terlebih dahulu. Titik didih larutan 100,1 derajat Celcius. Nah, di mana kita bisa menemukan adanya titik didih larutan? Yaitu di delta TB. Saya sering kebalik soalnya nih. Delta TB ya. Delta TB sama dengan TB pelarut, TB larutan ya, dikurang TB pelarut. Berapa TB larutan? 100,1 derajat Celcius. Berapa titik didih pelarut atau TB pelarut? Dalam hal ini air berarti 100 derajat Celcius. Jadi 0,1 derajat Celcius. Ini baru delta TB. Nah, dari delta TB apa kaitannya dengan massa gula? Delta TB sama dengan KB kali gram per mr kali 1000 per P. Inilah yang ditanyakan. Berapa gram? Kita masukkan aja dulu datanya. Delta TB-nya 0,1, KB-nya 0,50 dikali gram per mr. MR-nya 342 ya kan? Kali 1000 per 250. Nah, ini apa aja bisa kita coret. Ini misalnya 1000 per 250 yaitu 4. Kita hitung sekarang ya. 0,1 sama dengan 4 dikali 0,5. 2 kan? Gram per 342. Jadi 2 gram sama dengan 0,1 kali 342. 342 kalau ini kan cuma berpindah koma ya, karena 0,1. Jadi pindah koma berarti 1 kali. Jadi dari sini pindah ke sini. Jadinya 34,2. Maka gramnya sama dengan 34,2 dibagi 2. Jadi gram yang harus dilarutkan adalah 17,1 gram. Oke. Nah, sekarang kita mari lihat untuk soal berikutnya. Besar kenaikan titik didih larutan 17,1 gram K2SO4 yang mengurai sempurna dalam 250 gram air. Dengan kenaikan titik didih molal air. Nah, ini yang ditanyakan besar kenaikan titik didihnya ya. Apa yang membedakan soal ini dengan soal-soal sebelumnya? Kalau sebelumnya itu contohnya ada urea. Urea itu rumusnya C6H12O6. Betul? Bukan ya. Ini rumus dari glukosa. Nah, kalau urea sendiri adalah CONH2 2 kali. Ini urea. Terus ada lagi sukrosa, C11H22, C12H22O11, sukrosa. Nah, sekarang contohnya K2SO4.
Apa nama K2SO4? Kita perhatikan, ada nggak komponen yang berbeda nih antara larutan 1, 2, 3, 4? Ada ya. Kalau larutan 1 ada C, ada O. Di larutan 2 juga ada C, ada O. Di larutan 3 ada C, ada H, ada O. Nah, unsur C ini letaknya di mana di dalam tabel periodik? Yaitu di non-logam. Ya kan? Letaknya di non-logam. Nah, karena letaknya di non-logam, maka unsur C, O, H dalam hal ini digolongkan ke dalam zat non-elektrolit. Nah, bedanya dengan yang nomor 4 apa? K ini di mana letaknya dalam tabel periodik? Golongan hari libur nanti, kita. Golongan 1A. Kalau golongan 1A, berarti ini dikatakan adalah logam. Nah, jika di dalam senyawa tersebut terdapat logam, maka bisa dipastikan zat ini adalah zat elektrolit. Gitu ya, bisa bedakan ya antara larutan elektrolit dengan non-elektrolit. Sekali lagi, kalau elektrolit berarti terdapat logam di dalamnya. Sementara kalau zat non-elektrolit itu unsur-unsurnya atau komponennya itu terdiri dari non-logam. Nah, soal kita sekarang contohnya adalah K2SO4, artinya ada logam di dalamnya. Berarti ini ada penyelesaian yang berbeda yang harus kita lakukan dengan sebelum-sebelumnya. Oke, let's see. Tetap diketahui segala macam itu harus dibuat. Tapi kalau kalian udah lancar, diketahui nggak perlu dituliskan lagi. Kenaikan titik didih larutan berapakah untuk 17,4 gram? Berarti ini massa K2SO4 17,4 gram. MR K2SO4 174. Ya. Oke. Kita tadi sampai MR K2SO4 tadi itu iklan sedikit ya. Kita lanjut massa air sekarang. 250 gram. Kemudian karena titik didih boil berarti KB 0,52. Yang ditanyakan adalah berapakah kenaikan titik didih? Berarti delta TB. Gampang ya kan? Nah, penyelesaiannya karena di sini yang ditanyakan adalah delta TB, berarti KB kali gram per mr kali 1000 per P kali I. Kenapa di sini harus ada I? Ini tadi karena K2SO4 adalah zat elektrolit. Karena elektrolit berarti harus kita gunakan I. Apa itu I? Yaitu faktor Van Hoff ya. I adalah faktor Van Hoff, di mana rumusnya itu 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Nah, kalau alfa berarti elektrolitnya kuat, maka alfanya 1. Biasanya itu akan dikasih tahu berapa alfanya kalau elektrolitnya tidak kuat gitu ya. Kalau elektrolit kan ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, kalau elektrolit kuat lemah biasanya alfa ini akan dikasih tahu. Nah, N ini dari mana kita bisa tahu? K2SO4 itu di soal coba kita lihat. K2SO4 mengurai sempurna, artinya dia akan terurai. Akan membentuk apa? Logam, dalam hal ini K. Kalau logam golongan 1A, berarti itu akan melepaskan atau menangkap. Ya, karena golongan 1A berarti melepaskan. Melepaskan tandanya adalah plus. Berapa plus yang harus dilepaskan? Karena golongan 1A jadi plus 1. Ya. Ditambah dengan SO4. SO4 ini anion ya. SO4 berapa min? Kalau SO4 itu udah pasti
2 min. Loh Bu, nggak stabil. Ini 2 min, sementara ini plus 1. Ada yang tertinggal, K2. Berarti di sini 2K plus. Nah, N di sini adalah ada berapa jumlah ion K plus? 2. Ada berapa jumlah ion SO4 2 min? 2 ini dari mana koefisiennya kita lihat. Kemudian SO4 2 min berapa jumlah ionnya? 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi N-nya adalah 3. Oke, get it ya. Dah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya. Jadi I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Berarti 1 ditambah 3 dikurang 1 kali 1. Jadi berapa? 3 dikurang 1, 2. Kali 1, 2. Tambah 1, 3. Jadi delta TB sama dengan KB-nya berapa tadi di soal? 0,52 dikali gramnya 17,4 per 174 dikali 1000 per P. P-nya 250 kali I. I udah kita cari nih, 3. Bu, apakah N sama dengan I? Enggak, ini karena kebetulan saja ya. Kita udah buktikan. N-nya 3, oke. Tapi I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. N-nya 3, 3 dikurang 1, 2 kan? 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, 3. Ini 1000 dibagi 250, 4. 17,4 dengan 174. 174 itu 0,1 ya. Jadi delta TB kalau kita hitung secara keseluruhannya adalah 0,624. Nah, Ibu harap kalian bisa membedakan bagaimana cara kita menghitung antara zat non-elektrolit dengan zat elektrolit. Ini adalah contoh soal untuk zat elektrolit. Ya, sementara yang sebelumnya adalah zat yang non-elektrolit. Yang paling penting di sini adalah bisa membedakan saja yang mana elektrolit dan yang mana non-elektrolit. Semoga penjelasan ini cukup memberikan gambaran bagi kalian untuk bisa membedakan antara keduanya, ya. Terlebih di sini juga ada dikali dengan I, faktor Van Hoff-nya. Ini sudah kita hitung berapa. Oke ya, semoga cukup clear. Oke, sekarang kita lanjut ke submateri yang baru ya, yaitu tekanan osmotik. Untuk prosesnya apa, terus aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa, itu sudah kita bahas tadi ya. Dan kalian juga sudah pernah menuliskan peranan tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita lihat cara penghitungannya sekarang. Jika tekanan osmotik dari 500 ml larutan fruktosa C6H12O6 pada suhu 32 derajat Celcius sebesar 2 atm, maka berapakah massa fruktosa? Kita tahu bahwa rumus dari tekanan osmotik itu adalah P. P sama dengan M kali R kali T. Ya kan? P kita lihat diketahuinya. Apa yang diketahui di soal ini? 500 ml larutan fruktosa. Berarti V fruktosa 500 ml. Suhunya 32 derajat Celcius. Ingat, suhunya harus diubah ke Kelvin, berarti ditambah 273. Berapa ditambah 273? 2 tambah 3, 5. 305 Kelvin. Kemudian sebesar 2 atm. Apa ini 2 atm? Nah, kita baca soalnya harus komplit. Jika tekanan osmotik dari bla 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 pada suhu sekian sebesar 2 atm. Berarti P-nya itu 2 atm. Nah, berapakah massa fruktosanya? Massa fruktosa. Oke. Kita kembali ke
rumusnya ya. Dari mana kita bisa peroleh massa ini? Kita turunkan sekarang. Pi sama dengan M kali R kali T. M ini apa rumusnya? Ingat pelajaran kelas 1, gram per mr kali 1000 per V kali R kali T. Inilah yang ditanyakan. Gramnya. Kita masukkan sekarang ke rumus. Pi 2 atm. Gram yang ditanya, saya buat GR ya, biar nanti bisa dibedain antara 9 dengan gram. Per mr. mr diketahui nggak di soal? C6H12O6 sama dengan glukosa, ya kan? MR-nya itu adalah 180 kali 1000 per V, V-nya 500 kali R. R ini kan memang tetapan ya, 0,082 kali 305. Maka ini jadinya 2 dikali dengan ini nanti. Berarti sekarang kita peroleh adalah gramnya sama dengan 14,4 gram. Ya, jadi untuk tekanan osmotik ini persamaan yang kita gunakan MRT, terus kemudian nanti tinggal dikotak-atik aja. Kadang ditanyakan gram, kadang ditanyakan juga MR, kadang bahkan langsung Pi-nya yang ditanyakan. Jadi ya putar-putarnya cuma di sini-sini aja gitu ya. Tapi ya satu yang harus diingat, ini adalah rincian dari persamaan Pi sama dengan MRT. Oke, nah ini sekarang kita lanjutkan untuk soal berikutnya, masih untuk pokok bahasan tentang tekanan osmotik ya. Nah kalau tadi contoh soal 1 saja itu kalian udah bisa, itu kan tadi udah main kotak-katik rumus ya. Nah untuk soal nomor 2 ini saya yakin kalian jauh lebih bisa, karena ini sederhana sekali. Yang ditanyakan adalah langsung tekanan osmotiknya. Oke, mari kita lihat. Diketahui massa sukrosa 6,84 gram, MR-nya 342, suhunya 27 derajat Celcius, berarti ditambah 273, 300 Kelvin, V-nya 100 ml. Yang ditanyakan adalah Pi. Penyelesaiannya Pi sama dengan M kali R kali T, MRT, monorail ya, monorail train. Nah gitu aja deh diingat. Sama dengan gram per mr kali 1000 per V kali R kali T. Gramnya, berapa gramnya? 6,84 di per 342 kali 1000 per 100 ya kan, kali R-nya yang ini tetapan pasti diketahui 0,082 kali T yang udah kita konversikan 300. Ini tinggalnya 10. Nah ini sebenarnya gampang sekali, ini tinggal nolnya. Ini nolnya kan ada 2 ya, bergeser komanya. Jadi kalau kita hitung-hitung maka totalannya itu akan menjadi 6,84 dibagi 342 itu 0,02 dikali 10 dikali 0,082 dikali 300. Jadi Pi-nya sama dengan 4,92 atm.